Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 9 ayat 1-5. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala penjuru. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 14 ayat 1-6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cinta kasih mengalahkan segala aturan. Virus corona membuat seluruh dunia menderita. Segala aturan dibuat supaya manusia bisa selamat. Namun di media sosial sempat viral slogan ini. Meskipun aturan begitu ketat, jangan sampai kita kehilangan rasa kemanusiaan dengan sesama kita. Saudaraku, Yesus datang ke rumah seorang Farisi untuk memenuhi undangan makan. Namun pada saat itu, Yesus mendapat ujian.
Ujian apa? Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat atau tidak? Yesus tahu bahwa pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Namun dalam situasi di mana aturan tidak memperbolehkan orang bekerja berat, datang seseorang yang sangat membutuhkan belas kasihan serta kerahiman dari Yesus. Oleh karena itu, Yesus bertanya kepada orang-orang yang hadir dalam undangan makan itu, apakah diperbolehkan menyembuhkan orang sakit atau tidak? Dengan bertanya demikian, Yesus sebenarnya ingin menyadarkan orang-orang Farisi dan orang-orang yang hadir tersebut yang gila dengan aturan-aturan yang ada, agar mereka sadar bahwa aturan Sabat memang dibuat supaya manusia mempunyai waktu untuk Tuhan, namun hukum Sabat tidak menghilangkan cinta dan rasa kemanusiaan jika melihat sesama yang menderita. Untuk lebih menyadarkan orang-orang yang hadir bahwa Allah sendiri menaruh belas kasihan kepada mereka yang sakit, meskipun pada hari Sabat, Yesus mengambil keputusan untuk menyembuhkan orang sakit itu di depan mata mereka. Saudara-saudariku terkasih, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan pelbagai aturan. Entah aturan di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat bekerja, di gereja, dan di mana-mana. Meskipun aturan di mana-mana, hendaknya aturan yang kita jalankan tidak menghilangkan rasa belas kasihan, cinta kasih, dan kemanusiaan kita. Oleh karena itu, Gereja Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik, yakni kanon yang terakhir, Kanon 1752, menyatakan bahwa keselamatan jiwa-jiwa merupakan hukum yang tertinggi dalam gereja. Hukum membuat manusia menjadi teratur, namun cinta kasih membuat manusia menjadi manusiawi. Semoga demikian. Amin.